Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا طيب نواصل في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي المتوفى سنة 60 بعد 200 وألف. Kita telah menyelesaikan bab satu, ya. Lalu sekarang kita akan membacakan masail. Qala al-musannifu rahimahullah fihi masailu. Ya. Di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Sudah dikatakan bahwasanya, ya, di akhir bab beliau menuliskan buah-buah istinbat beliau yang beliau ambil dari dalil-dalil. Ini tambahan, ya, selain daripada dalil-dalil itu menguatkan daripada bab yang beliau bawakan. Nah, di akhirnya beliau tambahkan beberapa faidah, ya, yang mungkin belum kita pahami dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang beliau bawakan. Nah, kata beliau, di dalam bab ini ada permasalahan, ya, ada permasalahan. Al-ula, yang pertama, ya, masalah yang pertama, al-hikmatu fi khalqil jinni wal insi. Hikmah, hikmah diciptakannya jin dan manusia. Ya. Apa hikmah diciptakannya jin dan manusia? Hikmahnya adalah liya'budun. Ya, agar jin dan manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhid itu hikmah, ya, hikmah diciptakannya eh, jin dan manusia. Ya. Bahkan hikmah diciptakannya alam semesta. Ya. Karena Allah menghendaki semuanya hanya menghamba kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ya. Ini diambil dari mana? Dari ayat wa ma khalaqtul jinni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dari dalil yang pertama. Tsumma qala as-saniyah. Yang kedua, ya, masalah yang kedua, annal ibadata hiya tauhid. Ya, li annal khusumata fihi, kata beliau. Bahwasanya yang dimaksud ibadah, ya, dalam ayat tadi, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa itu adalah tauhid, dan bahkan ibadah, ya, bahwasanya kata ibadah dalam Al-Qur'an itu maknanya adalah tauhid, ya, bagaimana yang sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Li'annal khusumata fihi, karena pertikaian atau perseteruan antara rasul, ya, antara para rasul dan umatnya adalah dalam masalah ini, ya, dalam masalah tauhid. Ya, khusumah itu apa? Pertentangan. Ya. Kita sudah jelaskan di usul salasa bahwa salah satu perbedaan antara nabi dan rasul adalah
Rasul itu diperintah untuk menyampaikan, untuk tabligh, ya. Tetapi Nabi tidak wajib, ya. Kalau Nabi itu menyampaikan boleh, ya. Kalau untuk sendiri juga tidak mengapa. Jadi Nabi itu hanya mengikuti syariat yang sudah ada, bukan syariat baru. Sedangkan Rasul itu membawa syariat. Salah satu perbedaannya juga, Nabi itu diutus pada kaum yang sudah taat, maksudnya kaum yang sudah punya syariat. Ya. Sedangkan Rasul ini diutus, setiap Rasul diutus itu pada kaum yang menentang, ya, pada kaum yang tidak bertauhid. Ya. Kapan umat itu sudah rusak, maka diutus seorang Rasul. Nah, makanya pertikaian, perselisihan, pertentangan antara Rasul dengan umat-umatnya adalah masalah tauhid. Ya, jangan kita berpikir bahwasanya eh, yang penyebab utama yang membinasakan kaum Lut itu karena dosa mereka, kaum Sodomnya, ya. Bukan penyebab utama. Memang itu dosa yang sangat besar, ya. Maksiat itu dosa yang sangat besar kaum Sodom tersebut. Tetapi intinya adalah mereka tidak menyambut seruan Rasul, yaitu mentauhidkan Allah. Semua Rasul, ani'budullaha wajtanibut tagut. Ya, semua Rasul menyeru agar mentauhidkan Allah. Ya, maka pertentangannya adalah di sini. Nah, ini di masalah as-saniyah. As-salisah, masalah yang ketiga kata beliau, ya, anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillaha. Bahwasanya orang yang belum bertauhid, ya, orang yang tidak datang dengan tauhid, tidak membawa tauhid, tidak beribadah dengan tauhid, maka dia belum disebut beribadah, belum disebut menyembah Allah, belum. Ya. Apa dalilnya? Kata beliau, fafihi makna qawlihi wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Maka inilah makna firman Allah dalam surat Al-Kafirun, ya, dan kalian tidak menyembah, ya, apa yang aku sembah. Ya. Kalian maksudnya apa? Ibadah di sini adalah tauhid. Dan kalian tidak mentauhidkan Tuhan yang saya tauhidkan. Ya. Padahal kita ketahui bahwa orang-orang musyrik sudah jelaskan di Qaulul Arba, ya. Orang-orang musyrik itu kurang apa? Mereka sangat menghormati Ka'bah. Ya, mereka berhaji setiap tahun. Ya. Mereka beribadah, mereka mengatakan kami ini beribadah kepada Allah. Ya, tetapi Allah mengatakan wala antum abiduna ma'abud. Ya. Kalian belum beribadah, ya, tidak beribadah seperti eh, kami beribadah. Ya. Kalian tidak menyembah Tuhan yang kami sembah. Ya, karena apa? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah. Di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka juga menyembah yang lainnya. Ya, sudah jelaskan kemarin ada sembahan mereka, malaikat, ya, ada pohon dan lain-lain. Nah, maka inilah, ya, percuma ibadah tidak didasari dengan tauhid. Ya, seperti di Qawaidul Arba. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ar-Rabi'ah, ya, kata beliau rahimahullah, Ar-Rabi'ah al-hikmatu fi irsalir rusul. Ya. Hikmah itu tujuan, ya, tujuan yang apa namanya, tujuan yang mulia, yang baik, ya, yang tersembunyi di balik sesuatu, ya, di balik eh, apa saja itu hikmah. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan adanya hikmah, ya. Allah memiliki hikmah. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan mereka-mereka orang-orang yang sesat dalam akidah mengatakan Allah tidak memiliki hikmah, ya, menolak hikmah. Dalam hal ini seperti Asy'ariyah atau Mu'tazilah, Jahmiyah, dan lain-lain. Hikmah dari diutusnya para rasul.
Apa hikmah diutusnya para rasul? Yaitu ani ibudullaha wajtanibut taghut. Untuk mentauhidkan Allah dan menjauhi taghut. Ya. Taghut itu semua yang disembah selain Allah. Nanti disebutkan oleh beliau. Ya. Al-khamisah, masalah yang kelima, anna risalata ammat kulla ummatin. Bahwasanya risalah ya itu menyeluruh pada setiap umat ada ada rasul ya, ada kerasulan di situ. Ya, ada syariat. Jadi tidak ada satu umat pun kecuali ada rasulnya ya, ada rasulnya. As-sadisa anna dinal anbiya'i wahidun. Bahwasanya agamanya para nabi itu satu ya. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ini diambil dari dalil yang sudah dijelaskan. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin an ibudullaha wajtanibut taghut. Nah, ini satu, setiap rasul kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami apa dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Ya, an ibudullaha wajtanibut taghut agar mereka mengatakan kepada umatnya tauhidkanlah Allah dan jauhilah taghut. Nah, ini eh, agamanya para nabi itu satu ya. Yang disepakati oleh agama-agama samawi dalam hal ini Islam terus apa Nasrani dan Yahudi itu tiga ya. Yang pertama ini apa menyembah Allah, yang kedua risalah ya tentang kerasulan, yang ketiga adanya hari kebangkitan itu disepakati ya. Jadi setiap nabi menyeru itu, tetapi kesalahan Nasrani dan Yahudi mereka menyembah selain Allah. Ya, mereka menyembah pada selain Allah sehingga mereka terjatuh kepada kekufuran. Ya, batil mereka. Yang keenam, Summa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala as-sabi'ah al-mas'alatul kabirah. Yang ketujuh adalah masalah yang besar, kata beliau. Masalah yang besar, apa itu masalah yang besar? Anna ibadatallahi la tahsulu illa bi kufri bittaghut. Ya, bahwasanya menyembah Allah tidak akan mungkin bisa terrealisasi dengan benar ya. Maksudnya mentauhidkan Allah itu tidak akan bisa kecuali dengan me- mengkufuri taghut, mengingkari taghut ya. Fafihi makna qawlihi ta'ala faman yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka inilah makna firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ya ayat 256. Barang siapa yang kafir terhadap tauhid, beriman kepada Allah, iman kepada Allah maksudnya bertauhid ya, mentauhidkan Allah, faqad istamsaka maka dia telah berpegang kepada urwatil wusqa ya tali yang sangat erat teguh ya yang sangat kuat. Ya, ini diambil dari kata tadi dari ayat masih dalam ayat wajtanibut taghut ya walaqad ba'atsna fi kulli ummat. Wallahu alam. Ats-tsamina kata beliau rahimahullah, ats-tsamina anna taghuta amun fi kulli ma ubida min dunillah. Bahwasanya taghut itu umum ya, umum pada setiap yang disembah selain Allah itu dinamakan taghut. Ya, taghut. Ini makna taghut yang dipahami beliau ya. Ya. Dan beliau juga paham tentang taghut yang kemarin sudah kita jelaskan. Ya, makna khas yaitu syaitan, makna amnya mata jawaza bihil abdu. Ya, haddahu min matbu'in au ma'budin au muta'in yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Ya, ini sama di sini am.
Ya, semua yang disembah selain Allah itu tauhid. Jadi nggak bertentangan, nggak ada yang bertentangan. At-tasi'ah izamu sya'ni thalathil ayati al-muhkamati fi suratil an'ami 'inda salaf fafiha asyru masail. Ya. Agungnya ya ayat tiga ayat yang muhkamat. Muhkamat itu yang secara tekstual kita bisa pahami ya, bukan bukan mutasyabihat yang masih samar, yang tidak semua orang bisa mengetahui. Muhkamat dalam surat Al-An'am, yaitu surat yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud ya, kata beliau, man arada ayyanzura ila wasiyati Muhammadin, ya, barang siapa yang ingin melihat wasiatnya Muhammad, ya, maka baca surat ini, maka baca ayat ini. Ya, maka kata Syekh bahwa ayat ini dianggap agung oleh salaf. Salaf yang dimaksudkan dari para sahabat, tabi'in dan lain. Dalam hal ini beliau khusus kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya, berarti cara tidak langsung beliau mengatakan besarnya tiga ayat yang muhkamat ini Ingda Abdullah bin Mas'ud ya. Di sisi Abdullah bin Mas'ud. Fafiha asru masail. Di dalamnya ada 10 masalah. Ya. Awaluha an-nahyu anisyirk. Yang pertama-tama yang menunjukkan itu terbesar adalah an-nahyu anisyirk. Larangan dari syirik. Ya. Wan-nahyu anisyai amrun bididdihi. Ya. Larangan dari sesuatu menunjukkan perintah kepada lawannya, yaitu perintah kepada tauhid. Ini yang ke-9. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah al-ashira yang ke-10 al-ayatul muhkamatu fi suratil Isra ya, wa fiha thamaniyata asyara mas'alatan ya. Bada'aha Allah biqaulihi la taj'al ma'allahi ilahan akhar ya. Fataq'uda madmuman madhulan ya, makhzulan afwan. Kata beliau, ayat yang muhkamat dalam surat Al-Isra, fafiha di dalamnya ada 18 masalah. Ada 18 masalah. Nanti bisa dirujuk ya di surat Al-Isra dimulai pada ayat 22 sampai ayat 39. Sampai ayat 39. Ya. Di situ ada 18 masalah. Ya, dimulai dengan la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan kalian mengambil ilah ya. Di samping kalian menyembah Allah, jangan kalian menjadikan ilah lain. Ya, ini diawali dengan tauhid. Ini beliau ambil dari mana? Dari wa qada rabbuka alla ta'budu ya, dari dalil yang sudah berlalu ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, diambil dari situ. Itu yang ayat ke-22, ayat yang ke-23. Nah, ini beliau membawakan ayat yang ke-22-nya. Jadi, yang tadi itu masuk. Ya. Yang wa qada rabbuka itu masuk. Yang beliau bawakan dalil wajibnya tauhid. Ya. Jadi di sini juga la taj'al ma'allahi ilahan akhar mengandung larangan ya untuk berbuat syirik pada Allah. Ya. Sampai ayat ke-39 ya wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jadi ditutup dengan itu juga, dengan larangan syirik juga. Ya. Jadi itu semua ya nanti bisa dirujuk di surat Al-Isra. Wallahu a'lam bishawab. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah al-hadiyata asyarah yang ke-11 ya, masalah yang ke-11.
ayatu suratin nisa illati tusamma ayatal huquqil asyarah. Ya. Ayat dalam surat An-Nisa yang ayat tersebut dinamakan ayat hak-hak yang 10. Ya. Ayat hukukil asyarah, hak-hak yang 10. Ya. 10 hak. Ya. Bada'ahallahu ta'ala biqaulihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, 32, ini saya 32. Allah memulai hak, 10 hak itu dengan tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Menunjukkan tauhid ini perkara yang paling besar. Ya. Wa'budu maknanya wahadu. Ya. As-saniyata asyarah. Ya, masalah yang ke-12. Kata beliau. Ya. At-tanbihu ala wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi. Ya, inda mautihi. Maksudnya bukan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara eh, tekstual ya, karena Nabi tidak meninggalkan wasiat apapun secara tertulis. Maksud beliau adalah tanbih itu perhatian, peringatan agar kita apa mencermati apa yang beliau tinggalkan ya. Ya. Perhatian kepada peninggalan beliau yaitu Al-Qur'an ya dan hadis-hadis Nabi. Jadi bukan wasiat secara tertulis ya karena kata Aisyah ya ketika ditanya apakah Nabi meninggalkan wasiat kata Aisyah enggak meninggalkan wasiat. Kalau beliau meninggalkan wasiat tentu saya tahu karena beliau meninggal di pangkuan saya kata Aisyah. Dan eh, Nabi tidak mewarisi apa-apa, tidak mewarisi dan tidak meninggalkan wasiat. Makanya ketika Fatimah, ya putri Nabi, meminta bagian, apakah beliau meninggalkan warisan, maka Abu Bakar mengatakan tidak, Nabi itu tidak meninggalkan apa-apa, ya, tidak mewarisi apapun. Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi maksudnya bukan wasiat Nabi tertulis, wasiat Rasulullah secara tertulis ya. As-salisata asyarah. Yang ke-13. Masalah yang ke-13. Ma'rifatu haqqillahi alaina. Ya. Mengenal, kita mengetahui hak Allah atas kita. Ya, ini diambil dari mana? Dari hadisnya Mu'adz bin Jabal ya. Ketika dibonceng. Ketika dibonceng. Jadi hak Allah yaitu kita mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan dengan apapun. Ini hak Allah itu berarti kewajiban kita. Ya, kewajiban kita atas Allah adalah kita mentauhidkan Allah, ya, dan tidak menyekutukan dengan apapun. Ar-rabi'ata asyarah, yang ke-14, ma'rifatu haqqil ibadi alaihi. Ya, idza adau haqqahu. Ya. Mengetahui hak hamba-hamba, ya, hak para hamba atas Allah. Ya, maksudnya balasannya, balasan yang akan hamba dapatkan idza apabila adau haqqahu, apabila hamba itu menunaikan hak hak Allah. Nah, apabila hamba tersebut menunaikan hak-hak Allah yaitu mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Ya, maka balasannya kata Nabi SAW, Allah yu'adzibahu, tidak diazab hamba itu. Hmm. Thumma qala al-musannif rahimahullah al-khamisata asyarah. Masalah yang ke-15. Anna hadhil mas'alata la ya'rifuha aksarus sahabati. Bahwasanya masalah ini tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat. Masalah apa yang dimaksud? Apakah sahabat ini tidak mengetahui hak Allah? Nah, tentu tidak. Ya, ini jangan jangan dipahami seperti itu. Ya, ini memungkinkan bagi orang yang belajar otodidak ya,
Membaca kitab ini secara langsung hanya bermodalkan bahasa Arab, memungkinkan banyak sekali mereka akan tergelincir. Ya, seperti tadi wasiat. Nah, sekarang ini juga. Ya. Anna hadhil mas'alata la ya'rifuha aktsarus sahabah. Ya, karena kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas. Kata Nabi SAW, la tubasyirhum. Ya, fayattakilu. Wahai Rasulullah, bolehkah saya kabarkan kepada manusia? Manusia pada saat itu adalah para sahabat. Ya. Kata Nabi, jangan kabarkan mereka. Khawatir mereka akan bersandar ke situ. Ya. Nah, apakah para sahabat ini gak ngerti hak Allah? Tentu tidak. Jangan dipahami seperti itu. Yang dimaksud adalah balasan daripada ini. Salah satu balasan daripada ini adalah hamba tidak, Allah tidak akan mengazabnya. Ya. Kalau masalah tauhid, mentauhidkan Allah itu para sahabat a'lam, ya, dari kita. Maksudnya mereka orang yang paling tahu. Mereka orang yang paling bersih hatinya, orang yang paling semangat, ya, menerapkan tauhid. Ya. Jadi kebanyakan para sahabat tidak tahu akan jazanya, ya, akan balasan ini. Ya. Bukan masalah hak Allah, bukan, tapi jahalu al jaza. Ya, mereka majhul tentang jaza ini, yang khusus ini. Ya. Mereka tahu balasan-balasan yang lain, tapi yang ini nih, ya. Wallahu a'lam bishawab. As-sadisata asyarah. Masalah yang ke-16. Jawazu kitmanil ilmi lil maslahati. Bolehnya kita menyembunyikan ilmu, ya, untuk kemaslahatan. Bolehnya kita menyembunyikan ilmu untuk kemaslahatan. Ini masih diambil dari kisah Mu'ad, ya. Syekh Muhammad masih mengambil dari kisah Mu'ad yang dibonceng tadi. Ya, kata Nabi, jangan kasih tahu mereka. Ya, walaupun Mu'az berijtihad setelah beliau wafat, setelah Nabi SAW wafat, beliau berijtihad bahwa ini ilmu penting harus disampaikan, maka beliau sampaikan. Ya, tidak disembunyikan sampai beliau wafat, tidak. Ya. Jadi ini boleh menyembunyikan ilmu, boleh, ya. Lil maslahat, kalau ada maslahatnya. Kalau ada maslahatnya. Dan eh, pada dasarnya hukum asalnya perlu diketahui, ya, mimba bil faidah, hukum asalnya orang bodoh itu harus bertanya kepada orang pintar agar orang pintar itu memberikan ilmu. Ini hukum asal dari ayat fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Maka tanya kepada orang alim kalau kalian tidak tahu. Ini hukum asalnya dari ayat ini menunjukkan bahwa orang yang tidak tahu, orang bodoh itu harus banyak nanya. Makanya sering, ya, sering Ana juga saksikan sering kalau masyayikh itu berkunjung, itu masyayikh itu diam, nggak banyak ngomong, ya, karena tidak ada kewajiban orang alim itu eh, banyak ngomong, ngasih tahu ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, enggak, tidak ada kewajiban itu, ya. Yang wajib adalah orang yang nggak tahu banyak tanya, ya, banyak tanya kepada orang alim. Nah, setelah ditanya, itu orang alim tidak boleh menyembunyikan ilmu, nggak boleh. Kata Nabi, man katamal ilma, ya, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka dia akan disetrika nanti di akhirat. Nah, setelah ditanya, tapi kalau orang alim ini memandang bahwa kalau dijawab ini tidak maslahat dan kalau disembunyikan ini maslahat, ini boleh jawaz, ya, boleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Summa qala al-musannifu rahimahullah as-sabi'ata asyarah. Ya, masalah yang ke-17. Istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruhu. Dicintai, disukai, memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin dengan apa yang menggembirakan mereka. Ini disukai. Ya. Dari mana? Dari kata afala ubashirhum, ya. Bolehkah saya memberikan kabar gembira kepada mereka? Kata Mu'adz.
Menunjukkan ini disukai, ya, di istihbab, dicintai, ya. Memberikan kabar gembira kepada kepada kaum muslimin dengan sesuatu yang menggembirakannya. Az-zaminata asyarah. Ya, masalah yang ke-18. Al-khawfu minal ittikali ala sa'ati rahmatillah. Ya, takut akan bersandar kepada luasnya rahmat Allah. Ya, hendaknya kita merasa khawatir akan bersandar terlalu menggantungkan diri kepada luasnya rahmat Allah sehingga kita tidak termotivasi untuk beramal, ya, tidak termotivasi untuk beramal dan kita santai saja ketika bermaksiat karena kita terlalu berlebihan bersandar kepada rahmat Allah, ya. Kita menganggap Allah ini maha rahmah, maha pengampun, ya memang benar, tapi kalau terlalu bersandar ini bahaya bagi kita. Nanti akan datang, ya, babnya nanti dibawakan oleh musonif di bab yang keberapa, Anda lupa, nanti akan datang, ya. Khauf min makrillah kalau tidak salah, ya, takut akan makar Allah dan juga apa, takut dari terlalu bersandar kepada rahmat Allah. Wallahu a'lam. At-tasi'ata asyarah, masalah yang ke-19. Kata beliau, qaulul mas'uli amma la ya'lamu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, ucapan orang yang ditanya tentang sesuatu yang tidak dia ketahui dengan jawaban Allahu wa rasuluhu a'lam ini dibolehkan, ya. Ya, kata kata guru kami bahwasanya dalam masalah syariat ini boleh, ya, dalam masalah syariat. Tapi dalam masalah kauni ini tidak boleh. Ya, dalam masalah kauni. Misalnya apa dalam masalah syariat? Apa hukum, ada orang yang bertanya kepada kita, apa hukumnya sholat witir? Ya, maka kita katakan Allahu wa rasuluhu a'lam ini boleh karena Rasulullah a'lam, lebih mengetahui daripada kita tentang syariat Allah. Boleh, ya. Tapi kalau masalah kauni, ya, tentang masalah-masalah kauni kita sebaiknya Allah wallahu a'lam saja. Dan yang lebih selamat kita sepeninggalan Nabi SAW kita katakan saja wallahu a'lam, ya, Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Ya. Kemudian al-ishrun yang ke-20, ya. Masalah yang ke-20, jawazu tahsisi ba'din nasi bil ilmi duna ba'din. Bolehnya mengkhususkan sebagian manusia dengan ilmu, ya. Boleh kita milih-milih orang, boleh untuk diajarin, itu boleh, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dalam hadis Mu'adz tadi, ya, beliau hanya memberikan ke Mu'adz. Al-hadiyatu wal ishrun yang ke-21 kata beliau, tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam bihil himara ma'al irdafi alaihi. Tawaduknya beliau sallallahu alaihi wasallam di mana beliau tidak malu untuk mengendarai himar, ya. Padahal beliau mampu mengendarai unta yang bagus, ya, kuda. Tapi beliau mengendarai himar. Ini tawaduk. Ditambah juga beliau membonceng-boncengan, ya, dengan Mu'adz, ya. Ini kerendahan hati beliau, ya. As-saniyatu wal ishrun, masalah yang ke-22, ya. Jawazul irdafi, ya, ala dabbah, bolehnya berboncengan, boleh laki-laki sama laki-laki lain, ya, temannya atau apanya, murid dengan guru, ya, boleh, murid dengan murid, teman dengan teman, boleh. Ya, tapi laki-laki dengan perempuan harus yang mahramnya, ya, harus yang mahramnya. Ayah dengan anak, ya, suami dengan istri, boleh berboncengan di atas kendaraan. As-salisatu wal ishrun, masalah yang ke-23 kata beliau.
idhamu sya'ni hadhil mas'alah. Ya, besarnya besarnya eh, perkara masalah ini ya, besarnya perkara ini. Apa sih perkara apa? Perkara tauhid. Ya, masalah apa? Masalah tauhid ini sangat agung, sangat besar. Ya, masalah hak Allah itu sangat besar. Hak Allah atas hamba itu sangat besar dan juga balasannya itu besar sekali. Ya, maka ini suatu yang besar. Ar-rabi'atu wal ishrun yang terakhir. Ya. Masalah yang terakhir fadilatu Mu'adz bin Jabalin. Keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ya, keutamaan Mu'adz bin Jabal. Ya. Ini menunjukkan Mu'adz bin Jabal itu luar biasa. Ya. Diberikan ilmu langsung oleh Nabi SAW yang tidak diberikan kepada yang lain. Ya. Bahkan dikatakan Mu'adz itu ulamanya para sahabat kata Nabi di akhirat nanti roisnya ketua para ulama itu Mu'adz. Hanya saja beliau wafat di usia muda ya. Di usia kalau tidak salah 40-an atau berapa ya, atau belum 40 ya. Karena wabah taun ya. Karena wabah. Wallahu alam bisawab. Ini masalah di bab satu ya, di bab satu. Dan di sebagian kitab ini tidak kita dapat ini masalah ini. Tidak kita dapati. Jadi langsung bab gitu. Tidak ada masalahnya. Nah, ini kita sudah katakan bahwa al al-musbit muqaddamun ala nafi yang menetapkan adanya masalah ini, adanya al-masail itu dikedepankan. Kita kedepankan daripada yang menafikan. Jadi naskah yang saya dapatkan dari periwayatan yang tersambung dengan beliau itu ada masailnya sebagaimana yang kita pelajari sekarang. Namun kita sering melihat ya di buku-buku yang dicetak itu kita tauhid nggak ada masailnya. Ini merupakan kurang amanah. Ada juga ya buku-buku matan-matan kitab tauhid yang ada masailnya. Ada. Jadi kalau kita mau beli matan kitab tauhid tanya dulu ke penjualnya ada masailnya enggak gitu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Dengan ini selesai bab pertama. Insya Allah besok pertemuan berikutnya kita akan membahas bab yang kedua. Ya, bab yang kedua yaitu fadlu tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunubi. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, wal ilmu indallah. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ta'ala mimma yanfa'una وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ikut bantu menjawab.